Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Sylvia Tuesang dalam program motivasi dan inspirasi Infinity Ministry. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kali ini saya hadir dengan tema breakthrough atau terobosan. Pada saat ini saya akan membahas tentang dua hal, bagaimana tentang breakthrough itu, atau saudara, apa yang harus diterobos dan bagaimana caranya. Saya punya dua hal ya, tentang apa yang harus diterobos. Saudara, yang pertama adalah hari-hari ini gereja sudah banyak mengalami stagnasi atau berdiam dengan cara-cara atau tatanan pelayanan yang baku yang tidak bisa lagi dirubah. Lalu kedua saudara, cara dan gaya pelayanan maupun kegerakan iman dari gereja Tuhan. Nah, dua hal inilah yang menurut saya di mana gereja harus mengalami breakthrough atau terobosan. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan, kalau mau bertanya tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya, saya mengambil dua jawaban pula dari pembahasan ini. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengalami terobosan. Kita lihat dalam firman Tuhan, Kitab Roma pasal 8 ayat 28, di mana di sana berkata dengan sangat sederhana dan firman Tuhan yang begitu familiar, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, ya, dimana ketika Alkitab berkata dalam Kitab Roma 8 ayat 28 ini menjelaskan bahwa Allah turut bekerja. Berarti hari-hari ini Tuhan sedang menunggu ada orang-orang percaya, ada gereja Tuhan yang mau melakukan terobosan dan mau mengalami terobosan itu, saudara, mengalami breakthrough. Nah, itu sebabnya saya mau katakan bahwa breakthrough harus dimulai dari kita. Siapa kita? Kita yang adalah gereja Tuhan, kita yang adalah pelayan-pelayan, hamba-hamba Allah. Kita harus mengalami dulu yang namanya breakthrough, terobosan demi terobosan di dalam pelayanan, di dalam gereja. Kita tidak tertata dengan tatanan yang terlalu baku, yang terlalu kaku, sehingga tidak membuat kita mengalami terobosan yang baru, ada ide-ide yang baru, atau mengalami mujizat kebangkitan iman lewat terobosan-terobosan yang kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, karena Allah turut bekerja. Lalu saudara, yang kedua, berbicara tentang bagaimana caranya. Dalam kitab Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandangan kita dirinya kepada apa yang di depan. Artinya saudara, orang-orang percaya, gereja Tuhan yang mau mengalami dan melakukan terobosan harus benar-benar fokus. Harus benar-benar fokus. Nah saudara, kita tidak sibuk dengan menilai orang lain. Kita tidak sibuk mengkritik pelayanan orang lain. Kita tidak sibuk dengan kegiatan atau kehidupan orang lain dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Tetapi kita fokus mengarahkan diri kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita mengalami terobosan. Yang terakhir saudara, Wahyu 3 ayat 8. Ada orang-orang yang lemah, yang dianggap tidak mampu, tetapi Allah memampukan dia sehingga dia mengalami terobosan yang tidak mungkin bagi dia, mungkin bagi Tuhan. Sebab itu firman Tuhan menutup dengan satu kalimat bahwa jika Allah yang membuka, tidak ada seorang pun yang menutup, dan jika Allah yang menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari mengalami terobosan dengan fokus dan setia kepada Tuhan. Amin.